Selamat sore ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Sore hari ini kita kembali akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita sebagai perempuan. Dan oleh karena itu mari kita bersama-sama, ketika kita sudah mempersiapkan diri di rumah untuk kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita siapkan hati kita dengan serendah mungkin untuk kita bisa bersama-sama kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita, ibu-ibu, para perempuan yang Tuhan kasihi, untuk kita bersama-sama mengawali upaya mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada sore ini dengan kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab dari hari ke hari pemeliharaan, penyertaan dan kasih Tuhan menjadi bagian yang selalu kami alami dan kami rasakan. Di sore hari ini menjelang akhir pekan, kami bersama-sama akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya oleh kebenaran firman Tuhan kami dituntun untuk semakin hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih biarlah kami dapat menjadikan firman Tuhan yang kami dengar saat ini sebagai suluh dan pedoman bagi langkah kami di hari-hari yang akan datang. Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkan. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, di sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Yesaya pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Yesaya 1 ayat 1 hingga 17. Saya akan bacakan bagian ini untuk ibu-ibu dan para perempuan yang Tuhan kasihi. Yesaya 1 ayat 1 sampai 17. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia dan raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu, seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukang, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai.
Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikian, ibu-ibu, para perempuan yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang berkenan menjumpai kita di sore hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara, serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, dalam kehidupan yang kita jalani, kita seringkali menjumpai seseorang menyampaikan pesan. Namun pesan itu tersembunyi di balik ungkapan-ungkapan yang dipergunakan. Kita seringkali menjumpai seseorang menyampaikan sebuah pengajaran, nasihat, didikan, bahkan teguran, tetapi tidak secara langsung terang-terangan menggunakan kalimat atau kata-kata yang langsung menohok kita. Tapi orang itu menggunakan bahasa-bahasa isyarat, bahasa-bahasa simbol, atau menggunakan kiasan yang dipakai untuk mengingatkan, mengajar, menegur, bahkan menasehati kita dan juga mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian pula dalam penglihatan yang dialami oleh Yesaya. Dalam penglihatan itu, Yesaya mendapatkan pesan untuk menyampaikan sebuah teguran kepada umat Tuhan, yakni Israel Utara dan Israel Selatan, Yehuda dan Yerusalem. Yesaya mendapatkan penglihatan untuk mengingatkan kembali umat Tuhan yang mulai tidak setia. Diawali, saudara-saudara, saudariku yang Tuhan kasihi, diawali dengan sebuah kalimat yang sederhana. Yesaya mencoba mengungkapkan sebuah pengajaran itu dengan bahasa kiasan yang dipakai dan dipergunakan. Kita bisa memperhatikan ayat yang kedua. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, hai langit, hai bumi. Mau menggambarkan bahwa firman Tuhan ini disampaikan bukan semata-mata kepada langit atau bumi secara harafiah, tetapi ditujukan kepada Yehuda dan Yerusalem, umat Tuhan yang ada di Israel Utara dan Israel Selatan. Untuk kemudian mereka diminta memperhatikan, diminta mendengarkan pengajaran Tuhan. Bahasa kiasan yang kedua yang dipakai oleh Yesaya ketika menyampaikan pengajaran, teguran dan didikan ini adalah, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Sebuah pesan yang cukup tajam disampaikan oleh Yesaya kepada umat Tuhan, penduduk
Yehuda dan Yerusalem. Ibarat seorang ibu yang telah membesarkan anak-anaknya, yang telah mengasuh anaknya sedemikian rupa, hingga kemudian anak-anaknya menjadi besar, menjadi dewasa. Tapi ketika anak-anaknya sudah besar dan sudah dewasa, mereka berontak. Mereka tidak setia kepada ibunya. Mereka tidak hormat kepada ibunya. Mereka tidak menaruh takut kepada ibunya. Bayangkan ibu mana yang tidak akan kecewa? Ibu mana yang tidak akan bersedih ketika membesarkan anak-anak, ketika mendidik anak-anak, ketika telah mengasuh anak-anak hingga anak-anak bertumbuh dewasa. Namun setelah dewasa anak-anak itu berontak. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Sangat menyakitkan. Lembu saja yang tidak dibesarkan oleh pemiliknya, atau yang tidak lahir dari pemiliknya, dia bisa mengenal pemiliknya. Keledai saja bisa tahu palungan tempat dia harus minum dan makan. Bayangkan umat Tuhan yang sudah dituntun dipelihara sedemikian rupa. Mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenali Tuhan. Mereka tidak memahami kehadiran Tuhan. Mereka tidak percaya dan tidak membangun kesetiaan kepada Tuhan. Siapa yang tidak sakit hati jika terus-terusan diperlakukan seperti itu? Ibu mana yang tidak sakit hati jika melihat anak-anaknya tidak mengenal dirinya, jika melihat anak-anaknya tidak memahami keberadaannya? Orang tua mana yang tidak akan kecewa jika anak-anak berlaku seperti itu? Jika anak-anak sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat dan kepatuhannya. Apalagi saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, sudah memberontak, sudah tidak mengenal, sudah tidak memahami. Yang lebih menyakitkan, anak-anak melakukan perbuatan yang jahat. Anak-anak melakukan tindakan dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Padahal perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan itu tidak diajarkan oleh orang tua mereka, tidak ditanamkan oleh orang tua mereka. Tetapi itu yang mereka lakukan, itu yang mereka buat. Orang tua mana yang tidak sakit hati? Orang tua mana yang tidak akan kecewa? Itulah sebabnya Tuhan melalui Nabi Yesaya mengingatkan penduduk kota Yehuda dan Yerusalem, umat Tuhan yang ada di Israel Utara dan Israel Selatan. Tuhan marah kepada mereka. Tuhan kecewa kepada mereka. Tuhan sakit hati kepada mereka. Pengasuhan Allah mereka bayar dengan kejahatan. Didikan Allah, pemeliharaan Allah mereka bayar dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Bahkan lebih menyakitkan lagi, didikan, pengajaran, dan pemeliharaan Allah mereka bayar justru dengan tindakan dan perbuatan yang sama sekali Tuhan tidak sukai, yakni memperlakukan orang lain dengan tidak adil, memperlakukan orang lain dengan sewenang-wenang, memperlakukan orang lain dengan sesuka hati. Itulah sebabnya Tuhan menegur mereka. Tuhan melalui Nabi Yesaya meminta mereka untuk berpaling, untuk mengakui kesalahan mereka, untuk kemudian kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan meminta umatnya untuk segera bertobat. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan mereka bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan itu akan mendatangkan hukuman. Perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, ketika itu terus mereka lakukan, ketika terus itu mereka nyatakan kepada saudara-saudara mereka sendiri, maka mereka akan menerima ganjarannya. Bahkan melalui Nabi Yesaya, Tuhan berkata,
Apakah engkau mau dipukul lagi? Artinya, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, kesalahan itu bisa saja mendatangkan hukuman yang lebih berat bagi mereka. Perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, ketidaktaatan mereka untuk berjalan dengan Tuhan, bisa saja itu mendatangkan hukuman dan penderitaan yang lebih menyakitkan bagi mereka sendiri. Itulah sebabnya, ibu-ibu, saudariku yang Tuhan kasihi, melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan bangsa Israel agar pertama, bangsa Israel mau membasuh dan membersihkan diri. Kita tahu, saudariku yang Tuhan kasihi, membasuh diri, membersihkan diri adalah upaya kita untuk bisa bersih dari kotoran-kotoran yang menempel di tubuh kita. Ketika kita pergi keluar dari rumah dan kembali ke rumah, maka kita sadar betul ada banyak kotoran yang menempel di tubuh kita. Ada debu, ada keringat yang bisa saja membuat kita menjadi tidak nyaman. Itulah sebabnya Yesaya mengingatkan supaya Israel, baik Israel Utara, Israel Selatan, Yehuda dan Yerusalem, segera membasuh diri mereka, segera membersihkan diri mereka, supaya mereka layak kembali di hadapan Tuhan. Supaya dengan mereka membasuh diri, membersihkan diri, mereka kembali dalam hidup baru di hadapan Tuhan. Dengan hati yang baru, dengan hidup yang baru, dengan suasana yang baru, maka mereka akan memulai kembali seluruh praktek hidup mereka, baik peribadatan mereka, hidup keseharian mereka secara baru di hadapan Tuhan. Yang kedua, mereka juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Artinya, jika selama ini dengan mereka berontak, dengan mereka tidak mengenal Tuhan, dengan mereka tidak memahami kehadiran Tuhan, mereka dekat dengan kejahatan, maka dengan mereka membasuh diri, membersihkan diri, berarti mereka diajak untuk semakin memiliki kedekatan dengan Tuhan, bukan kedekatan dengan kejahatan. Mereka diminta untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan, bukan relasi yang baik dengan kejahatan dan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yang ketiga, ibu-ibu dan saudariku yang Tuhan kasihi, mereka bukan hanya diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang jahat, tetapi mereka diminta untuk selalu berhenti berbuat jahat dan berganti untuk melakukan perbuatan yang baik. Setelah mereka jauh, setelah mereka mulai punya jarak dengan kejahatan, maka mereka harus memutuskan diri, berhenti dari kejahatan itu, dan memulai untuk melakukan yang baru. Memulai melakukan yang baru tentu adalah sebuah proses. Setelah seseorang membasuh dan membersihkan diri, maka dia harus memulai dengan sesuatu yang baru. Setelah itu, mereka harus kembali belajar untuk berbuat baik. Mereka harus belajar untuk mengusahakan keadilan. Mereka harus belajar untuk membela dan memperjuangkan hak orang-orang yang tertindas dan terpinggirkan. Sebuah pesan moral yang sangat mendalam yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umatnya. Dan oleh karena itu kita pun juga diingatkan kembali untuk menilik seluruh perjalanan kehidupan kita selaku perempuan. Kita seringkali menjumpai ada banyak orang menyampaikan pesan moral tetapi tidak secara langsung. Mari kita menghayati dan memahami. Pesan moral itu adalah pesan untuk kita bisa belajar hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Pesan moral yang digunakan seseorang atau orang-orang yang dipilih Tuhan melalui pelayanan firman dan lain sebagainya adalah sebuah pesan yang ingin mengajak kita untuk membasuh diri, membersihkan diri, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, ibu-ibu dan saudariku yang Tuhan kasihi, jika firman Tuhan hari ini disampaikan untuk mengingatkan penduduk kota Yehuda dan Yerusalem, maka sebaiknya firman Tuhan hari ini juga mengingatkan dan memperbaiki seluruh sikap hidup kita. Karena bisa jadi kita adalah seperti anak-anak yang memberontak di mata Tuhan. Bisa jadi kita adalah seperti anak-anak yang tidak mengenal orang tua kita sendiri.
karena kita lebih senang menikmati hidup dalam pergaulan dengan dunia sekitar kita yang memberikan kita kenyamanan untuk sementara, sehingga kita melupakan Tuhan. Karena itu kita diingatkan, jangan pernah lupakan Tuhan. Sekalipun perjalanan hidup kita penuh dinamika, penuh warna, bahkan sangat dinamis oleh berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi, jangan pernah lupakan Tuhan. Ketika kita belajar untuk melupakan Tuhan, maka kita akan mendekatkan diri kepada kejahatan. Tetapi ketika kita belajar untuk menjauhkan diri dari kejahatan, dari perbuatan, dari tindakan, dari perilaku yang tidak menyenangkan Tuhan, maka kita akan belajar untuk dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah berarti kita dekat dengan anugerah-Nya, dekat dengan sukacita dan damai sejahtera yang disediakannya. Oleh karena itu, mari kita lakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan tidak menyukai kejahatan, Tuhan tidak menyukai ketidakadilan, Tuhan tidak menyukai pemberontakan. Karena itu, jadilah anak-anak, jadilah para perempuan yang taat dan patuh untuk kemudian terus mendengarkan firman Tuhan. Menjadi perempuan yang terus tunduk di hadapan Tuhan dan belajar melakukan apa yang berkenan menurut kehendak Tuhan, supaya hidup kita bukan hanya tertuntun dan terpelihara, tapi hidup kita dilimpahi damai sejahtera. Amin.